Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi kali ini, yaitu penjelasan rangkaian sistem motor bergantian versi yang kedua. Ya, di beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan rangkaian motor sistem bergantian versi 1. Ini untuk menjelaskan rangkaian motor sistem bergantian versi 2. Ya, perbedaannya di sini untuk di bagian emergency, rangkaian kontrolnya sudah dilengkapi dengan emergency. Kemudian ada push button stop, ya, S0 sebagai emergency, S1 sebagai push button stop. Kemudian untuk S2 sebagai push button start motor 1, kemudian S3 sebagai push button start motor 2. Ya, ini motor 1 push buttonnya S2, kemudian motor 2 untuk startnya S3, ya. Kemudian di sini dilengkapi dengan lampu indikator stop. Lampu indikator stop yaitu H3. Kemudian untuk H1 ini adalah lampu indikator start motor 1, H2 lampu indikator start motor 2. Kalau H3 motor stop atau motor dalam kondisi mati kedua-duanya, ya, sehingga lampu indikator warna merah menyala. Kemudian untuk penjelasan gambar di sini, untuk rangkaian yang sebelah kanan ini adalah rangkaian kendali, rangkaian kontrol motor sistem bergantian. Kemudian untuk rangkaian sebelah untuk motor sistem bergantian. Di diagram daya ini ada sumber listrik 3 fase RST, kemudian NCB-nya 3 fase, kemudian komponen kontaktor 1, kontaktor 2, kemudian motor 1 3 fase, motor 2 3 fase. Kemudian di rangkaian kontrol ada NCB 1 fase, kemudian ada emergency S0 emergency, S1 push button stop, kemudian S2 push button start motor 1, kemudian S3 push button start motor 2. Kemudian ada kontak K1. Nah, kontak K1 ini adalah kontak bantu daripada ini kontaktor pertama, ya. Kontaktor pertama ada kontak bantunya, nanti digunakan untuk mengunci, ya, mengunci push button start 1. Maksudnya mengunci gimana? Ya, ini kan nanti begitu motor dihidupkan, ya, dengan menekan tombol push button S2 atau start 1. Ini kan pada saat ditekan arus mengalir lewat sini, ya kan, lewat sini, ya kan, kemudian menuju kontak bantu K2, kemudian menuju kontak koil K1 ini, ya, kemudian menuju ke lampu indikator H1. Ya, tapi kan push button start 1 ini kan sifatnya begitu ditekan arus listrik mengalir, tapi saat kemudian kan langsung kembali ke posisi semula atau kembali terbuka, ya kan, maka arus kan terputus. Nah, penguncian dari mana pada saat arus terputus, tapi kan kontak koil sudah hidup, ya, motor sudah hidup, maka kontak bantu K1 yang semulanya dalam kondisi terbuka ini begitu hidup kan langsung terkunci, langsung menutup, sehingga aliran arus dari NCB 1 fase menuju emergency, menuju push button stop, menuju kontak bantu K1. Nah, menuju kontak bantu K2, menuju koil kontaktor magnet 1. Nah, maka dengan terus menerus kontaktor magnet 1 hidup, motor 1 terus hidup. Nah, nanti begitu kita ingin menghentikannya dengan menekan tombol push button stop, ya kan, aliran arus berhenti, ya kan, berhenti melewat sini, berhenti. Nah, ini kan kontak koilnya kan terputus aliran listriknya, sehingga kemudian motor 1 mati. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan push button S3 atau start kedua, nanti motor kedua hidup, ya. Kita coba, kita hidupkan push button start 1. Nah, setelah push button start 1 kita tekan, ya kan, nah, ini kan langsung ini berwarna
pink ini menunjukkan bahwa aliran listriknya ya berpindah ya, tidak melalui S2 lagi ya, karena ini hanya S2 hanya saat ya, push button start tadi hanya saat untuk hidup. Setelah hidup ini aliran arusnya lewat sini ya, kontak bantu K1 menuju kontak bantu K2 menuju kontak koil kontaktor magnet 1. Kemudian lampu indikator H1 menyala ya. Nah, ini motor terus hidup ya. Di dalam sistem motor bergantian ini jadi tidak ada kesempatan dua motor berjalan bersama ya, karena apa ya, untuk melakukan salah satu perawatan ya, agar motor itu menjadi lebih awet ya. Kemudian di dalam penggunanya umurnya bisa lebih tahan lama ya kan. Karena apa? Karena kalau misalnya hanya menggunakan satu buah motor ya, di dalam satu hari kerja mesin ini katakanlah 20 jam atau 18 jam ya kan, maka motor satu hanya bekerja separuh waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya mesin ini harus beroperasi dalam waktu 20 jam nonstop atau 24 jam nonstop ya, maka motor satu hanya membutuhkan waktu 10 jam atau 12 jam. Begitu juga motor 2 hanya waktu butuh 10 jam atau 12 jam. Dengan demikian motor 1 maupun motor 2 ada waktu istirahat lebih lama, ada proses pendinginan ya, sehingga lebih tahan lama, lebih awet. Dengan demikian proses produksi yang diharapkan bisa terus menerus ya, dalam siklus hariannya, hari ke-1, hari kedua dan seterusnya, sehingga sampai maksimal. Nah, ini katakanlah sudah 10 jam, motor 1 dihentikan untuk istirahat. Kita lanjutkan dengan menghidupkan motor 2. Nah, motor 2 lampu indikator H2 menyala yang berwarna biru ya. Ini motor 2 berarti sedang bekerja. Nah, lampu indikator stop ya, mati. Kenapa mati? Karena pada saat motor 2 hidup ya kan, motor 2 hidup, maka yang bekerja adalah kontaktor kedua ya. Kontaktor kedua, kontak utamanya bekerja, maka akan mengubah posisi kontak-kontak ya. Yang kontak utamanya yang tadinya NO menjadi NC, sementara kontak bantunya yang NO menjadi NC, yang NC menjadi NO. Nah, yang NO menjadi NC misalnya adalah kontak bantu untuk K2 untuk pengunci start 2 ini ya. Kan ini K2 kan tadinya NO, ini menjadi NC karena NC arus listrik mengalir ya, dari NCP 1 fase, kemudian emergency, push button stop menuju ke kontak bantu K2, menuju kontak bantu K1 yang NC, menuju kontak koil K2 sehingga motor kedua terus menerus hidup karena kontak koil K2 masih ada aliran listrik yang mengalir. Kemudian ditandai juga dengan H2 lampu indikator motor kedua sedang hidup. Nah, sementara di bagian lampu indikator stop mati. Kenapa? Karena di posisi kontak bantu K1 memang arus listrik mengalir, tapi di posisi kontak bantu K2 ini kan sebelumnya NC ya. NC karena kontak 2 sedang hidup, maka NC menjadi NO sehingga arus listrik terhenti di terminal input kontak tor magnet yang kedua, kontak bantu kedua terhenti, sementara di kontak bantu pertama arus listrik mengalir. Dengan demikian motor indikator stop berhenti. Nah, kemudian kalau ini sudah waktunya 20 jam dari batas waktu yang kita tentukan bahwa mesin bekerja 20 jam atau 24 jam, maka kita hentikan. Nah, dengan demikian lampu indikator stop menyala, motor 1 dan motor 2 berhenti. Demikian untuk penjelasan versi 2 rangkaian motor sistem bergantian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.